Ya, Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih di program inspiratif Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Sobat Opop dan pemirsa, saat ini telah hadir seorang alumni yang benar-benar menjadi inspirator bagi santri-santri di Tarbiyatut Tholabah Lamongan ini. Kita sapa alumni dari pesantren Tarbiyatut Tholabah. Assalamualaikum, Mbak Ibah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul namanya Ibah ya? Ya, Baik. Ibah pakai H. Mbak Ibah pakai H ya? Iya. Energik sekali Mbak Ibah ini ya. Lulus tahun berapa Mbak Ibah? Saya lulus aliyah tahun 2009. Oke, tahan dulu, Ya. masih banyak pertanyaan yang kita Ya, bisa diskusikan, tapi saya Ya. kembali ke Bu Iva. Bu Iva, kiat apa Bu Iva sehingga bisa mencetak generasi Tarbiyatut Tholabah yang Qur'ani tapi juga terengginas seperti Mbak Ibah ini? Gimana kiat-kiatnya? Kiatnya harus kuatkan niat dulu. Mhm. Kalau nggak ada niat jadi entrepreneur pasti akan nggak semangat kayak gitu. Kemudian harus kita mengingat sebagai dosen, sebagai guru atau sebagai pengasuh itu memberikan motivasi juga bahwa Rasulullah dulu itu juga sebagai pengusaha. Nah, di situ bukan hanya ilmu saja yang didapat, tapi juga punya keterampilan usaha juga. Nah, kemudian guru atau asatid itu punya sebagai role model juga. Nah, termasuk seperti Mbak Ibah ini bagian dari role model santri yang luar biasa. Oke. Melihat Mbak Ibah aja ini kemudian menjadi semangat para santri. Oke. Alhamdulillah sampai saat ini juga seperti itu, karena ada Mbak Ibah, Ya. santri pun ikut sebagai punya Mengikuti usaha. jejaknya, Iya, mengikuti Mbak jejaknya Ibah. Mbak Ibah. Jadi Mbak Ibah ini alumni juga sekarang mengajar di pondok juga. Yes, mendampingi santri, mendampingi mahasiswa ketika punya produk ini juga Mbak Ibah. Mbak Ibah, Iya. baik, Mbak Ibah, luar biasa panjenengan. Ini apa yang menjadi inspirasi di awal jenengan menciptakan berbagai produk, Mbak Ibah? Bisa diceritakan? Awalnya hanya hobi gitu saat ya, hobi makan gitu kan. Kemudian Kelihatan memang kalau kelihatan. kemudian ikut organisasi. Nah, di organisasi kan biasanya terlibat dalam kepanitiaan gitu ya. Bisa ketua, sekretaris, kadang sih konsumsi apalagi kader perempuan gitu. Nah, dari situ Sudah hobi makan, si konsumsi iya, lagi. Cocok kemudian ya? kami mencoba menghadirkan beberapa menu makanan gitu, termasuk salah satunya coklat. Nah, ketika saya lulus kuliah ternyata produk yang saya bikin ini diterima oleh masyarakat gitu. Akhirnya saya kembangkan dan dipasarkan sampai sekarang. Apa saja produk sekarang yang sedang berkembang? Kalau saya fokusnya di aneka olahan coklat gitu. Jadi bermacam-macam. Ada Ini coklat karakter Coklat gitu. karakter. Apa keunikannya ini, Mbak Ibah? Bentuknya yang beragam gitu. Itu ada tulisannya, tagline-nya coklat dengan karakter yang unyu-unyu gitu. Coklat Lucu-lucu, dengan- iya bisa. unyu-unyu itu lucu-lucu. Iya, lucu-lucu Oke. gitu. Bisa hewan, bunga, boneka, Aha, dan sebagainya. dan sebagainya. Selain coklat ini permen ya? Iya, permen coklat. Permen coklat ya, tapi unyu-unyu begitu Iya, ya? lucu-lucu Oke, bentuknya. lucu-lucu. Dan ini sudah bersertifikat halal. Ya, alhamdulillah sudah bersertifikat Sudah halal PIRT, sudah. sudah lengkap ya? Ya, alhamdulillah. Oke. Dan itu pun mendapatkan fasilitas dari dinas Oke, seperti itu. alhamdulillah. Selain coklat karakter, apa lagi Mbak Ibah? Ada juga ini brownies cookies. Jadi ini adalah kue kering. Kue kering brownies yang dikeringkan gitu, Ustaz. Gitu ya? Iya, jadi berbahan ada coklat juga? berbahan coklat. Jadi semua produknya Mbak Ibah ini bahan Iya. dasarnya adalah coklat? Aneka olahan coklat. Aneka olahan coklat, baik. Iya. Ini rasanya satu saja atau ada berbagai rasa? Rasanya ada banyak. Ada Iya. keju. Itu toppingnya, Ustaz. Toppingnya atasnya Iya, ya? iya. Rasa Ada keju, almond, kacang, dan choco choco chip. chip, ya tidak termasuk rasa Yang pernah bayar ada di ya. hati. Baik, ini kalau milenial begini nih ya. Dan selain berbentuk ini, saya lihat juga ada yang unik-unik ya, Iya. seperti permen yang saya pegang ini pemirsa. Ini satu permen yang produk inovatif dan kreatif dari Mbak Ibah. Menarik kemasannya, ada manut kiai, ada juga
bangga jadi NU, dan masih banyak lagi. Termasuk Mbak Ibah ini berhasil menciptakan suatu produk ini cukup bar ya. Jadi Iya. dikasih merek atau nama coklat dari Lamongan ya, tanda cinta dari Lamongan pemirsa. Dan ini tentu menjadi produk unggulan dari Mbak Ibah. Iya. Ini kalau mau belanja coklat-coklat ini gimana caranya? Bisa datang ke koperasi IAI Taba atau online gitu di Shopee, Tokopedia atau Facebook. Saya Instagram, Oke. WA juga bisa. Kalau Instagramnya apa namanya? Preti Iba. Preti Iba. Iya. Pakai Y ya? Iya. Oke, kalau Double nggak T. Pret ya jadinya ya. Dan ini juga ada minuman, ini bisa Iya. diceritakan ini? Ya itu minuman coklat gitu. Jadi ada 3 varian, ada coklat original, ada coklat cappuccino dan extra dark yang rasanya lebih dominan ke pahit gitu. Yang extra dark tadi itu Iya. ya. Baik, saya bukan extra dark, sukanya yang ini kelihatannya. Ini apa? Itu original. Original Iya. ya. Baik. Nah, apa yang menjadi kendala Mbak Iba ketika Mbak Iba mencoba untuk berwirausaha? Iya. Alhamdulillah kendala saya itu mungkin bisa dibilang aneh gitu Ustadz ya. Karena keseharian saya itu mengajar gitu. Dan alhamdulillah saat ini orderan itu sangat Banyak. iya membludak gitu Alhamdulillah. mungkin ya karena ini waktu gitu. Kendalanya hanya waktu saja Iya. ya. Dan keterampilan-keterampilan ini otodidak atau dulu diajari? Awalnya otodidak, kemudian bergabung dengan komunitas asosiasi pemain coklat gitu. Jadi kita se-Indonesia ini ada namanya Semani Coklat. Itu komunitas orang-orang pemain coklat ya dari Sabang sampai Merauke. Oke, se-Indonesia ya. Ya. Dan ketika Mbak Iba sukses di dalam berwirausaha, adakah keinginan untuk mengangkat adik-adik di pesantren ini? Ya, alhamdulillah saat ini saya dibantu oleh teman-teman mahasiswa, gitu. Teman-teman mahasiswa sini ketika tidak ada jam kuliah, bisa sore, gitu, atau paginya atau malam itu mereka membantu, bukan membantu sih ya, partner gitu, ya, untuk packing dan produksi ini. Begitu juga dengan para siswa, gitu. Kemarin sih para siswa kelas 3 pasca kelas 3 menunggu kelulusan mereka membantu saya Untuk packing. proses produksi. Iya. Dan itu dihargai ya. Oh iya, iya sangat Ustaz. Sekian pack, sekian ribu Iya, jadi gitu bukan ya. bukan Cuma-cuma. cuma-cuma ya. Tapi memang dihargai sesuai Profesional. dengan jeripaya profesional. Iya, Oke. iya. Nah, selama ini untuk dukungan dari pemerintah, dukungan dari masyarakat terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Mbak Iba sendiri seperti apa? Alhamdulillah mereka sangat welcome gitu saja. Bahkan dari pemerintah, dari dinas itu kami juga diberi pelatihan gitu, baik pelatihan packaging, kemudian pelatihan tentang coklatnya pun pernah, karena dari dinas itu kan ada pelatihan komunitas coklat itu ada. Ada Jadi sendiri, ya betul. kami dibekali. Kemudian dari pesantren juga ya, dari Bu Sifa ini saya termasuk bimbingannya Bu Sifa. Ketika ada pameran, ada apa juga diikut sertakan. Diikut sertakan Iya. ya. Iya, Mbak Iba, sebenarnya mimpi apa ke depan dari usaha-usaha yang dijalankan Mbak Iba ini? Mungkin bisa diceritakan. Ingin lebih menduniakan produk UKM gitu. Ini kan salah satu produk UKM Lamongan dan ingin lebih menduniakan lagi gitu Ustaz. Oke, kalau Ya. di level nasional sendiri sudah diterima di mana saja? Ya alhamdulillah sampai luar Jawa gitu, banyak orderan dari sana gitu. Oke. Ya Kalau- lewat online. Online ya? Gitu, ya. Pernah ikut misi dagang ke pulau mana begitu? Pernah ikut ke pameran. Pameran. Iya, pameran sampai ke luar negeri pernah. Luar negeri, di Iya. mana waktu Di itu? saat itu di Rusia. Rusia? Iya. Oke, dan difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Lamongan. Iya, betul. Apa pengalaman yang paling berarti di Rusia waktu itu? Oh, bukan saya yang hadir Ustaz, tapi produknya. Produknya. Iya, yang dibawa Oke. oleh orang sana. Oke, dan laku? Alhamdulillah. Alhamdulillah Senang ya. sekali. Iya. Baik. Nah, tentunya di dalam mengelola usaha itu kan tidak mulus-mulus saja, ya kan? Pasti ada sesuatu yang perlu diselesaikan, dan itu kadang-kadang juga memeras tenaga, pikiran, dan juga modal ya. Iya, betul. Berbicara soal modal itu sendiri, dari mana dapatnya? Awalnya dari orang tua Ustaz. Iya, gitu. dikasih orang tua modal. Ya nggak banyak, sedikit gitu. Sampai sekarang omsetnya berapa Mbak Iba? Kalau omset Aha.
Alhamdulillah sampai saat ini kan mulai dari 2014 Ustaz. Ya, jadi sudah berjalan beberapa tahun. Sampai sekarang kalau bulan-bulan biasa gini sekitar 7-9 juta gitu. Tapi kalau lebaran bisa naik 3 kali banyak. lipat ya. Iya, bahkan sampai 100 juta lebih Wow. gitu ya. Kalau musim lebaran Ya, itu sampai insya Allah, 100 kemarin. juta ya. Iya. Subhanallah, ini sebuah prestasi menurut saya dari Mbak Ibah ini sendiri. Nah, ke depan untuk melebarkan usaha ini sampai bisa diterima, tadi cita-citanya kan sampai di internasional ya. Iya. Apa yang diupayakan oleh Mbak Ibah hingga itu semua bisa tercapai? Ya, kalau saya bergerak sendiri tentunya sulit gitu saja. Jadi kami ingin nyandeng terus gitu. Bisa dari ini, salah satunya ngandeng bersama OPOP gitu, ya. Kemudian dari beberapa dinas terkait, ketika ada pameran ikut, ada acara apa ikut seperti itu. Kemudian juga menggandeng para reseller gitu. Jadi bagi-bagi gitu, bukan diambil sendiri tapi juga bergerak bersama reseller. Bergerak bersama reseller. Baik. Iya. Terakhir Mbak Ibah, harapan terhadap OPOP Jawa Timur. Wah, menarik sekali. Harapan bersama OPOP Jawa Timur ini, OPOP Jawa Timur lebih bersinergi lagi ya untuk membina para UKM yang ada di pesantren. Baik, Gitu. terima kasih. Dan Bu Siva, kita sudah di penghujung segmen. Apa yang ingin Bu Siva pesankan kepada para santri di Jawa Timur? Terima kasih. Di pesantren itu tidak hanya menuntut ilmu saja, tapi kita juga tidak lupa bahwa kekuatan, kemampuan finansial itu juga harus ditumbuhkan. Di pesantren kita juga belajar ilmu pengetahuan, kita juga belajar berwirausaha, belajar juga bersosialisasi. Jadi lengkap sudah ya kalau kita di pesantren gitu. Baik, ya. Tanpa terasa kita sudah di akhir acara kita, Bu Siva. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mbak Ibah, terima kasih. Sukses selalu untuk Amin. coklatnya. Amin. Dan mudah-mudahan semakin mendunia. Amin. Baik, Sobat OPOP dan pemirsa dimanapun Anda berada, pesan dari Tarbiyatut Thalabah Lamongan adalah kekuatan finansial santri ini harus menjadi perhatian, bukan sebagai sesuatu yang boleh dikesampingkan begitu saja. Karena dengan kekuatan finansial lah, maka santri akan semakin berdaya, dan itu bisa dilakukan bersama OPOP Jawa Timur. Saksikan terus program inspiratif Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur yang diselenggarakan berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Saya Muhammad Gofirin pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.